Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Pak Trahidi, Pak Bu Warek ataupun yang mewakili semua para pejabat dari UIN yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur saya bisa hadir silaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dan ini merupakan kayaknya bukan narasumber, saya di sini sebagai reunian sebenarnya. Reuni dengan teman-teman semua, ini teman-teman semua di sini hadir. Jadi alhamdulillah saya bisa ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala bisa silaturahmi dengan Bapak Ibu semua. Dan sebenarnya saya tidak boleh yang pertama bicara Pak Taneji. Harusnya Munadi dulu baru Yunadi. Ya, surah Al-Imran kan ya. Munadi dulu baru Yunadi. Harusnya Pak Yudi Munadi dulu baru saya gitu kan. Nama saya Yunadi, kalau beliau Yudi Munadi gitu. Salam dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut yang setia sampai akhir zaman. Bapak Ibu, disclaimer dulu ya. Sampaikan bahwa pertama memang saya sebenarnya tidak full mengikuti penyusunan kurikulum Merdeka. Jadi saya ikutnya itu pada tahun 2021 ketika merancang program sekolah penggerak. Jadi tahun 2021 itu lagi merancang program sekolah penggerak, yang di situ ada 5 intervensi yang dilakukan untuk sekolah penggerak. Nah, salah satunya ada bagian untuk pembelajaran dengan paradigma baru, istilahnya begitu. Pembelajaran dengan paradigma baru 2021 dan diterapkan di sekolah penggerak. Nah, saya di situ kebagian menjadi yang menyiapkan guru, asesor, trainer, pelatih ahli, kepala sekolah penggeraknya, guru penggeraknya. Saya bagian di situ untuk merancangnya, gitu. Nah, proses selama 1 tahun, kemudian saya berhenti, baru terakhir kemarin ketika mengevaluasi pelaksanaan penerapan pembelajaran dengan paradigma baru. Kalau sekarang dengan namanya terkenal dengan kurikulum Merdeka. Nah, selama proses itulah saya mengikuti perkembangan perubahan dari 2021 sampai sekarang 2024. Makanya refreshment ini bisa jadi tiap tahun. Kenapa? Karena berubah-ubah terus. Istilahnya pun pertama muncul ada pembelajaran dengan paradigma baru dan ada kajian ilmiahnya dengan pembelajaran itu atau naskah akademiknya. Kemudian baru muncul juga yang sekarang baru 2024 namanya, dan naskah akademiknya sudah ada. Nanti kita bicarakan kenapa kurikulum itu munculnya, kenapa harus ada perubahan kurikulum gitu. Itu sebagai perkembangannya. Nanti kita akan bicara pelan-pelan masing-masing dari perubahan dari 2021 sampai 2024 dengan panduannya sudah berubah 3 kali, peraturannya sudah berubah 3 kali, isinya pun berubah 3 kali. Tidak tahu setelah Oktober apakah berubah lagi. Nah, jadi memang akan terus begitu. Saya menyimpulkan seperti itu. Dan yang kedua, kurikulum Merdeka ini menurut saya adalah kurikulumnya PAI. Kurikulumnya PAI. Kenapa? Nanti sebenarnya guru-guru ataupun pembelajaran PAI yang di sekolah dengan adanya kurikulum Merdeka itu mendapatkan dukungan. Mendapatkan dukungan. Karena ini kata Pak Taneji bilang bahwa ini nanti Bapak Ibu akan mendampingi guru-guru di sekolah ya, di sekolah. Jadi
Ini saya akan membahasnya ke PAI-nya, bukan ke madrasahnya ya. Gitu. Akan coba saya larikan ke PAI-nya. Ini sekedar pengantar, ini profil saya. Saya memang sedikit tidak jelas, jurusannya tafsir, tapi kok sibuknya di pendidikan gitu. Jadi tafsirnya malah hilang kalau tahun gitu ya. Lupa jadinya. Ini sebenarnya rentetan dari yang Bapak Ibu harus ikutin dalam proses memahami kurikulum Merdeka. Yang tahun 2022 ketika diwajibkan kurikulum Merdeka menjadi pilihan, itu sifatnya masih keputusan menteri. Masih keputusan menteri. Yang 2 kali rubah, 56 kemudian 262. 2 kali berubah tuh. Itu masih Kepmen. Nah, sekarang ada permennya. Maka permen ini tidak menggantikan Kepmen karena derajatnya berbeda. Nah, ini sebelum Kepmen itu keluar, itu ada namanya kajian akademik kurikulum. Ini di situ dibahas. Sebelumnya kajian akademik kurikulum ini sebelumnya sudah ada namanya kajian pembelajaran dengan paradigma baru ataupun yang lainnya ke kurikulum Merdeka. Itu ada di bagian. Nah, untuk yang kedua ada memahami pelajaran assessment. Ada beberapa perubahan-perubahan nanti saya akan sampaikan. Panduan yang ada di 2022 dengan panduan yang 2024, dan sebenarnya ada perubahan juga panduan yang keluar 2021. Panduan 2021, 2022, dan sekarang 2024. Perubahan itu karena setelah melakukan refleksi, ada hal-hal yang pemahamannya berubah gitu, ataupun ada salah persepsi dari yang diinginkan. Maka ada perubahan di panduan yang terbaru. Nah, kita akan bicara dua hal ini. Jadi kita akan bicara dua panduan ini. Panduan tentang kurikulum naskah akademik kurikulum Merdeka dan pembelajaran dan asesmen yang ada di yang dirubah tahun 2024 ini. Sebenarnya sudah ada di 2022. Ada perubahannya lumayan besar. Ada beberapa perubahan besar di 2024 ini. Nanti saya juga akan biasanya guru-guru di sekolah itu sudah punya PMM, Platform Merdeka Mengajar. Nah, di situ udah bahan-bahannya. Cuma itu bahan-bahannya mengacu kepada yang 2022. Gitu. Nanti harus disinkronkan. Jadi ini ada hal dokumen ini yang akan menjadi acuan bicara saya ini. Tolong nanti diingatkan sampai jam berapa ya? Kemudian dari dua inilah yang kita akan munculkan. Kenapa kurikulum Merdeka itu muncul? Hasil evaluasi kurikulum 2013. Ini perlu dicatat oleh kita semua, Bapak Ibu. Ini alasannya kenapa kurikulum Merdeka itu harus ada. Jangan-jangan pas implementasinya terulang lagi. Gitu. Terulang lagi. Pertama, beban materi pelajarannya harus ditanggung peserta didik terlalu banyak. Itu hasil dengan Puskutbook yang 2019. Nanti kita lihat apakah di capaian pembelajaran PAI yang dibentuk 2024 itu bebannya berkurang atau tetap sama. Kemudian kurangnya keselarasan isi kurikulum, kemampuan membaca di PAUD dan SD. Karena selama ini makanya ada istilah transisi PAUD SD. Kemudian beratnya beban administrasi guru. Apakah kurikulum Merdeka menjadi beban juga administrasinya? Gitu. Kemudian kurangnya fleksibilitas penerangan kurikulum. Nah, pertama, sampai sejauh mana kurikulum dirancang dan dikembangkan sesuai dengan latar belakang kemampuan peserta didik. Kedua, sampai sejauh mana kurikulum dirancang bisa diakses dengan mudah. Jadi, ini hasil evaluasi kurikulum 2012 harus dirubah menjadi kurikulum Merdeka. Gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa sebenarnya pengertian dari kurikulum Merdeka? Kita ini berdasarkan Permendikbudristek 12 2024. Bahwa kurikulum Merdeka adalah
ini nih. Iya, silakan. Kurikulum yang memberikan Iya. fleksibilitas dan berfokus pada materi esensial untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Jadi ini nanti coba dilihat apakah, nah saya mengatakan gini, bahwa PAI, kurikulum merdeka ini adalah mendukung PAI. Kenapa gitu? Jadi kenapa saya bilang, bahkan kalau di madrasah ini adalah kurikulum merdeka adalah kurikulum madrasah. Nah ini yang kita lihat. Kemudian dari Permendikbudristek nomor 12 pasal 1 ayat 2 di lampirannya ada kerangka dasar kurikulum merdeka. Ini Bapak Ibu, guru-guru perlu memahami dulu konsep dari kerangka dasar kurikulum merdeka sebelum nanti akan bicara tentang capaian pembelajaran yang di situ ada rasional, ada karakteristik, ada tujuan, baru ke CP-nya per fase. Jadi 4 komponen yang harus dikuasai dulu dibicarakan dengan bicara tentang capaian pembelajaran. Nah, sebelum ke situ kita ngambil dulu garis besarnya bahwa tujuan kurikulum merdeka adalah, ini menurut saya PAI betul, mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, serta menumbuh kembangkan cipta rasa dan kasih peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Makanya saya katakan kurikulum merdeka adalah kurikulum PAI, menguatkan peran guru PAI yang hanya 3 jam, tapi anak-anak harus menjadi anak yang soleh. 3 jam kan hal yang tidak mungkin dengan 3 jam. Maka dengan adanya kurikulum merdeka itu adalah kesempatan bahwa Bapak Ibu guru-guru PAI mendapatkan dukungan. Bukan. 3. Sebenarnya gini, menurut saya PAI itu sebenarnya, makanya saya kasih merah ini adalah PAI itu adalah membentuk peserta didik sebagai pembelajar yang aktif dan produktif. PAI itu Bapak Ibu guru, PAI itu adalah mengajarkan anak itu karakternya adalah karakter yang pembelajar yang aktif dan kreatif. Kenapa? Kenapa saya katakan itu PAI itu mengajarkan pembelajar sepanjang hayat yang aktif dan kreatif? Karena dalam pendidikan Islam itu pasti punya kewajiban 3 minimal. 1, kita wajib belajar tentang PAI. Belajar PAI itu belajar agama, itu adalah suatu kewajiban. Kedua, setelah belajar kita wajib mengamalkan. Orang yang aktif. Setelah mengamalkan, kita punya kewajiban untuk mengajarkan atau menyampaikan. Berarti harus produktif. Jadi PAI itu menciptakan orang ataupun siswa yang aktif dan produktif. Tidak hanya sampai hanya belajar saja. Jadi kurikulum merdeka ini sudah menjadi bagian atau penguat dari mata pelajaran PAI. Yang perlu Bapak Ibu nanti guru pastikan, ini saya agak memberikan sebuah perhatian dan ini merupakan kesempatan dengan adanya 3 prinsip kurikulum merdeka, yaitu fokus pada pengembangan karakter, itu sudah PAI. Kemudian ada fleksibilitas dan ada muatan esensial. Di sini Bapak Ibu nanti punya kesempatan mengembangkan materi-materi yang esensial untuk PAI. Seperti yang tadi saya lihat dari Pak Khairul Umam, bahwa PAI punya program 1 moderasi, kedua apa tadi Bapak Ibu? Moderasi, yang kedua adalah
baca tulis Al-Quran. Saya dulu pengawas PAI. Jadi saya ngawas di guru-guru PAI. Itu yang selalu saya tanyakan adalah anak-anak udah bisa baca Quran atau belum? Gitu ya. Itu menjadi sebuah tantangan ketika anak-anak SMP, apakah udah bisa baca Quran atau belum? Anak SMA udah bisa baca Quran atau belum? Nah, kalau bagaimana mengajarkan Quran hadis dalam versi PAI, kalau anaknya belum bisa baca Quran.